Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yuwono. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dan saya berada di kelas IT 401 dengan prodi Informatika PJJ S1. Di video ini saya akan menjawab ujian tengah semester di mata kuliah Sistem Jaringan 1, yaitu untuk dari soalnya merangkum dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Berikut rangkumannya. Di sesi 1 tentang jaringan komputer, yaitu jaringan komputer mempengaruhi kehidupan kita. Nah, jaringan komputer memungkinkan komunikasi dan konektivitas seperti tidak pernah sebelumnya dalam kehidupan sehari kita. Kemudian komponen jaringan, yaitu host atau perangkat akhir. Komputer tempat data berasal atau diterima seperti laptop dan ponsel. Kemudian perangkat jaringan perantara, perangkat yang menghubungkan host seperti switch, router, dan access point. Kemudian ada media jaringan, yaitu sarana transmisi data seperti kabel logam, kabel fiber optik, atau gelombang radio. 3. Representasi dan topologi jaringan. Diagram topologi menggambarkan perangkat dan konfigurasi jaringan secara fisik dan logis. Kemudian di nomor 4 ada jenis-jenis jaringan umum, yaitu ada LAN, Local Area Network, jaringan area terbatas seperti rumah atau kantor. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis luas. Kemudian ada jaringan internet, yaitu kumpulan jaringan LAN dan WAN secara global. Kemudian di nomor 5 ada koneksi internet, yaitu rumah dan kantor kecil. Kemudian kabel broadband, DSL, nirkabel, dan seluler. Kemudian bisnis, yaitu leased line, Ethernet WAN, DSL bisnis, dan satelit. 6. Keandalan jaringan. Keamanan jaringan, melindungi infrastruktur dan informasi dari akses tidak sah. Tujuan keamanan yaitu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kemudian di nomor 7 ada tren jaringan, yaitu ada BYOD atau Bring Your Own Device. Nah, ini adalah menggunakan perangkat pribadi di lingkungan kerja. Kemudian ada kolaborasi online, yaitu berkolaborasi melalui alat seperti Cisco WebEx. Kemudian komunikasi video, yaitu konferensi video untuk berkomunikasi secara efektif. Kemudian ada yang namanya cloud computing, yaitu penyimpanan dan akses aplikasi melalui internet. Kemudian ada broadband nirkabel, yaitu koneksi internet nirkabel untuk rumah dan bisnis kecil. Kemudian nomor 8 ada keamanan jaringan, yaitu ancaman eksternalnya yaitu adalah virus, spyware, serangan DOS, pencurian data, dan pencurian identitas. Kemudian yaitu format alamat IP yang lebih baru, ditulis dalam heksadesimal, misalnya 201, ODB8, 85A3, dan seterusnya. Ini menyediakan lebih banyak alamat IP dibanding IPv4. Kemudian ada default gateway, yaitu alamat IP dari router yang memungkinkan perangkat mengakses jaringan lain di luar subnet lokalnya. Kemudian konfigurasi alamat IP perangkat N, yaitu konfigurasi manual, menentukan alamat IP, subnet max, dan default gateway secara manual pada perangkat akhir. Kemudian ada konfigurasi otomatis, yaitu DHCP atau IPv4. Protokol yang secara otomatis menetapkan alamat IP ke perangkat dalam jaringan IPv4. Kemudian ada DHCP v6 atau SLAC atau IPv6, yaitu protokol untuk konfigurasi otomatis alamat IPv6. SLAC atau Stateless Address Auto Configuration memungkinkan perangkat untuk menghasilkan alamat IPv6 sendiri berdasarkan prefix yang diumumkan oleh router. Kemudian di sesi 3 ada konsep dasar protokol jaringan, yaitu komunikasi fundamental. Komunikasi melibatkan sumber atau pengirim, tujuan atau penerima, dan saluran atau media. Kemudian protokol. Proses komunikasi TCP/IP, web server mengirimkan halaman web ke klien dengan mengenkapsulasi data. Kalian menerima dan dienkapsulasi data untuk ditampilkan di browser web. Kemudian di nomor 8 ada standar terbuka, yaitu mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Dikelola oleh organisasi vendor netral dan nirlaba. Kemudian ada organisasi standar internet, yaitu ISO, IAP, IETF, IRTF, ICANN, dan IANA, terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan standar internet. Kemudian organisasi standar elektronik dan komunikasi, IEEE, EIA, TIA, dan ITUT.
berperan dalam pengembangan standar elektronik dan komunikasi. Sesi ini membahas konsep dasar protokol jaringan, fungsi dan persyaratan protokol, protokol switch, protokol proses komunikasi TCP/IP, serta organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan protokol dalam dan standar jaringan. Kemudian di sesi 4 yaitu lapisan fisik dan media komunikasi. Tujuan lapisan fisik yaitu mentransportasi copper cabling. Jenis kabel yang umum digunakan dengan keterbatasan seperti atenuasi, interferensi elektromagnetik, dan crosstalk. Jenis kabel termasuk UTP, STP, dan koaksial kabel. Kabel koaksial digunakan pada teknologi bus seperti 10 bus 2 dan 10 bus 5. Sudah jarang digunakan, memerlukan repeater untuk jarak panjang. Kemudian kabel twisted pair digunakan pada teknologi star, paling umum digunakan. Jenisnya termasuk STP, SCTP, dan UTP. Kabel UTP atau unshielded twisted pair paling umum digunakan dalam jaringan internet dengan standar TIA atau IEA dan IEE. Menggunakan konektor RJ45 untuk kecepatan 10 Mbps, 1000 Mbps, 110 Mbps, 100 Mbps, dan 1000 Mbps. Kemudian jenis kabel UTP yaitu ada straight through untuk koneksi hub atau switch ke PC atau ke router. Kemudian ada crossover 0, kemudian kelas B ada 255.255.0.0 dan kelas C 255.255.255.0. Kemudian ada logika N digunakan untuk menentukan network address dengan mengandalkan IP address dan subnet mask. Kemudian ada prefix length, yaitu bentuk penulisan singkat dari subnet mask nilai sama dengan jumlah bit 1 pada subnet mask. Alamat network host dan broadcast. Menentukan alamat network host pertama, host terakhir, dan broadcast pada suatu jaringan. Kemudian tipe IP address, yaitu ada private address, special address, network atau network address, broadcast address, loopback, default route, link local address, testnet address, dan classful versus classless addressing. Penerapan IP address, yaitu static address, diterapkan pada interface host yang membutuhkan alamat statik. Dynamic address menggunakan DHCP untuk memberikan alamat IP secara otomatis. Latar belakang subnetting untuk mengatasi kongesti jaringan dan kebutuhan keamanan jaringan. Kemudian subnetting berdasarkan lokasi dan jenis perangkat, yaitu pembentukan subnetting berdasarkan jumlah jaringan yang dibutuhkan. Contoh pembentukan subnetting berdasarkan contoh switch yaitu Cisco Unmanaged Switch seri 110, kemudian Cisco Managed Switch seri 300. Bisa 8 sampai 52 port. Kemudian menghubungkan komputer dengan switch. Siapkan kabelan straight, hubungan komputer ke port switch. Berikan alamat IP secara berurutan pada setiap komputer. Kemudian lakukan pengujian konektivitas antar komputer. Kemudian sesi 7 yaitu sesi terakhir yaitu jaringan nirkabel. Itu ada overview jaringan nirkabel, komunikasi antar sistem komputer tanpa kabel, kemudian jenis populer yaitu WLAN Wi-Fi yang menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, atau cahaya inframerah. Kemudian untuk standar spesifikasinya adalah Wi-Fi mengikuti standar IEEE 802.11, frekuensi ada di 2,4 GHz dan 5 GHz. Standar seperti 802.11a di Indonesia mengizinkan 2,4 sesuai dengan Kemenhub nomor 2 tahun 2005. Kemudian nomor 7 topologi jaringan nirkabel, yaitu infrastruktur AP terhubung dengan stasiun. Kemudian ad hoc, koneksi langsung antar stasiun tanpa AP. Kemudian wireless security, autentikasi WPA PSK, WPA AEP. Enkripsi AES, TKIP, WEP. Kemudian peletakan perangkat jaringan, posisi yang terlihat atau line of sight, dan aman dari gangguan. Kemudian site survey, yaitu membantu mendefinisikan area cakupan dan kekuatan sinyal. Kemudian instalasi nirkabel, konfigurasi IP address, mode, band frekuensi, SSID, dan security. Dan mode interface wireless atau mikrotik. Nah, berbagai mode seperti AP Bridge, Bridge Station, dan lainnya. Sesi ini membahas dasar jaringan nirkabel standar Wi-Fi, pemilihan frekuensi, lebar channel, topologi, keamanan, peletakan perangkat, set survei, instalasi, dan mode interface wireless pada perangkat mikrotik. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.